Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, rumah juragan sapi di Lumajang disatroni perampok. Pelaku menyekap korban dalam kamar. Perhiasan emas senilai lebih dari 400 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Rumah Sarwo Edi, pedagang sapi di Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, disatroni kawanan perampok bersenjata tajam. Pelaku berjumlah 3 orang masuk rumah korban dengan mencongkel jendela belakang rumah. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam dan menyekap korban dalam kamar. Pelaku mengambil perhiasan emas sebanyak 300 gram, senilai lebih dari 400 juta rupiah. Kurangnya 300 lebih. 300 gram lebih ya? Itu kisaran berapa Pak kalau diuangkan? Ya kadang ngitung sekarang Mas. Sekarang kan enggak tahu ngikuti, aku waktu itu kan zaman dulu. Di sekitar harga-harga 800-an. Disekap memang Pak? Iya. Talen, Berapa lama Pak? Hah? Disekap itu berapa lama? Mulai jam? Ya kurang lebihnya enggak sampai 1 jam. Anggapnya 1 jam lah. 1 jaman. Ya. Jadi Sampai selesai aku bongkar sendiri ya 1 jam. Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara menggelar olah TKP dan memeriksa beberapa saksi, termasuk korban. Polisi belum memberikan keterangan karena masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk meringkus kawanan perampok. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, pencuri dengan modus pecah kaca mobil di Surabaya diringkus oleh polisi. Pelaku sudah beraksi di 8 lokasi. Inilah rekaman CCTV saat pelaku VJ mencuri dengan cara memecah kaca mobil milik korban yang sedang diparkir. Kini tersangka warga Kalimas Baru ini diringkus unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya. Ternyata VJ sudah beraksi di 8 lokasi berbeda di Surabaya. Modusnya pelaku keliling secara acak mencari mobil parkir yang bisa dicuri barangnya. Setelah dirasa aman, pelaku langsung memecahkan kaca mobil dan dengan cepat mengambil barang-barang di dalamnya. Kendaraannya memungkinkan waktu dicuri dia hantam. Speed jelas, begitu dia pecah, ada barang dia aksi. Terbukti tadi dari 8 TKP, 5 berhasil mendapatkan laptop, yang 3 zong hanya beberapa dokumen. Polisi menyita barang bukti alat pecah kaca, beberapa laptop curian, dan dokumen penting milik korban. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, laptop milik seorang guru sekolah di Malang raib digondol maling. Pelaku memanfaatkan suasana sepi dan minim aktivitas saat ujian akhir semester. Aksi pencurian terekam kamera pengawas sekolah. Pencurian ini terjadi pada pagi hari di sebuah sekolah Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Pelaku berjalan kaki masuk dari gerbang utama dengan mengenakan topi dan masker untuk menyamar. Pelaku leluasa masuk memanfaatkan suasana hening dan minim aktivitas karena ujian akhir semester sedang berlangsung. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku menyelinap masuk ke ruang perpustakaan. Pelaku beraksi seorang diri dan membawa tas ransel. Dengan cepat menggasak laptop milik Didit Prasetyo, seorang guru agama yang sedang bertugas di ruang lain. Pelaku kemudian kabur dengan membawa laptop yang ditaksir senilai 7 juta rupiah. Para guru yang kaget dengan peristiwa ini segera mengecek kamera CCTV untuk mengetahui ciri pelaku. Sementara korban pemilik laptop segera melaporkan kejadian ini pada polisi. Di ruangan itu ada 3 laptop, tapi yang diambil 1 laptop. Pak Diditnya posisi itu keliling kelas, ngecek per kelas ujian-ujian gitu. Pak, kalau dari CCTV seperti apa kelihatannya? Itu kayak ya parubaya, pakai masker, terus pakai topi, pakai kaos abu-abu gitu. Kelihatan dari depan tuh sudah masuk gerbang tuh tasnya sudah buka, kayaknya sudah persiapan gitu. Kebetulan kemarin tuh juga penjaganya juga pas waktu izin nggak masuk. Akibat kejadian ini, pihak sekolah melakukan penjagaan lebih ketat, seperti memeriksa seluruh tamu atau pengunjung yang datang ke sekolah. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang.
Saudara, seorang pria di Kabupaten Malang diringkus polisi karena mencabuli putri kandung. Perbuatan bejat dilakukan tersangka selama 1 tahun di saat istrinya tidur atau rumah dalam kondisi sepi. Tangis penyesalan dirasakan SH, warga Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tersangka diringkus polisi setelah dilaporkan korban pencabulan yang tidak lain anak kandungnya sendiri. Tersangka mencabuli anak gadisnya yang berumur 23 tahun selama 1 tahun terakhir, setelah korban bercerai dengan suaminya. Perbuatan itu dilakukan tersangka saat istrinya yang juga ibu kandung korban lengah. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Ganda Syah mengatakan motif pelaku hanya melampiaskan hasrat sesaat, sehingga tidak sampai menyetubuhi korban. Selama 1 tahun, korban tidak berani melaporkan perbuatan ayahnya ke polisi karena selalu diancam pelaku. Motif dari tersangka tentunya adalah mencari kepuasan sesaat, yang mana yang kita sesalkan bersama-sama. Yang menjadi korban di sini adalah putri kandungnya sendiri. Dilakukan pada saat istrinya lengah, misalkan keluar ke pasar, bepergian maupun keadaan istirahat tidur. Pelaku dikenakan pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, junto pasal 6 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Kita ke informasi lain, Saudara. Operasi pasar murah jelang Natal dan Tahun Baru di Banyuwangi diserbu ratusan warga. Mereka rela mengantre untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pokok karena harganya lebih murah dibanding harga di pasaran. Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi terminal pariwisata terpadu Banyuwangi untuk membeli bahan pokok di pasar murah yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Banyuwangi Rabu sore. Harga beras misalnya yang kini mencapai harga Rp53.000 per 5 kg. Di pasar murah ini hanya dijual Rp51.000 per 5 kg. Untuk beras premium dijual dengan harga Rp63.000 per 5 kilogramnya. Selain itu juga dijual gula dengan harga Rp14.000 per kilogram. Minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Pasaran sekitar 15-an, 15.000. Di sini tadi? Di sini tadi masuk 13.000. Harapannya apa Bu dengan adanya pasar? Kalau minyak lebih murah nggih. Alhamdulillah. Kalau di luar 14,5, di sini 13.000. Telur Bu? Kalau telur saya nggak tahu, nggak beli soalnya. Beli apaan nih Bu? Minyak sama mie sama beras. Sudah, itu aja. Terbantu nggak Bu adanya pasar gitu? Alhamdulillah terbantu. Tujuan digelarnya pasar murah ini untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Beras, telur, kemudian minyak, gula, kemudian tepung ya Pak? Bawa tepung ya? Tepung, kemudian ada makanan ikan kaleng, dan mungkin ada beberapa produk-produk lainnya yang dibawa. Pertama beras sama gula ya, yang sekarang lonjakannya mulai tinggi. Data Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Banyuwangi, permintaan kebutuhan pokok masyarakat selalu meningkat sekitar 50% jelang datangnya momen hari besar seperti libur panjang maupun hari libur keagamaan. Taufik Ferdiansa melaporkan dari Banyuwangi. Jelang Natal, boneka Santa Claus dan pohon Natal ramai diburu warga Surabaya. Tetaplah bersama kami.